Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyangkut alamat kiamat kecil, dan pada kesempatan ini kita mulai memasuki pada mukaddimah pembukaan daripada hadis-hadis atau riwayat yang menyebutkan tentang alamat kiamat besar. Meskipun orang beriman yang hidup di zaman sekarang ini kadang menemui di masa itu, tapi yang jelas dengan mengetahui hal seperti ini kita bisa memperkuat keimanan kita kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir itu tidak bisa kita peroleh tanpa mengetahui gejala-gejala atau sebab-sebab yang ada pada masa kita saat ini. Nah, sehingga di situ kita bertambah mengerti akan kebesaran Rasulullah yang menyampaikan dan bertambah takut akan Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa mempersiapkan segala macam bekal kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia yang fana ini dan masuk kepada alam akhirat yang dikekalkan oleh Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat pasti akan terjadi. Di saat itu langit akan pecah, gunung-gunung berterbangan, bumi dan segala isinya akan hancur lebur. Bumi yang kita pijak ini akan bertukar menjadi bumi yang lain. Langit yang menaungi kita juga akan bertukar dengan langit yang lain pula. Tiada siapa yang mengetahui kapankah peristiwa dahsyat itu akan terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Allah taala dengan kasih sayangnya dan juga dengan hikmahnya telah menunjukkan kepada kita beberapa tanda yang terjadi mendahulunya. Maksudnya tanda-tanda yang terjadi sebelum peristiwa itu nyata adanya, supaya orang yang berdosa sempat bertaubat, dan orang-orang yang sudah insaf akan menambahkan lagi amalan mereka. Dunia pada hari ini telah dan sedang merasakan tanda-tanda itu. Bahkan debaran jantung dunia akan senantiasa dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang akan terjadi dari masa ke masa. Kita hari ini merasakan kemerosotan umat Islam. Para ulama berkekurangan, godaan hebat terhadap iman, kemungkaran berleluasa di tengah-tengah masyarakat. Keruntuhan moral, gempa bumi, dan peperangan demi peperangan. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini sangat banyak yang sudah kita rasakan, dan bahkan hampir 100 bahkan lebih tanda-tanda kecil yang sekarang ini sudah kita alami, baik disadari atau tidak kita sadari. Apa yang dapat kita sebutkan di sini ialah tanda-tanda yang kecil itu dari masa ke masa semakin bertambah serius, dan sudah hampir ke tahap yang paling fatal, yang selanjutnya akan disambut oleh tanda-tanda kiamat yang besar, di mana apabila kita menemui tanda kiamat besar yang pertama, maka tanda-tanda lainnya akan segera mengikutinya, seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ialah yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Huzaifah
ibni Azid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakaru faqala ma tazakarun qalu nazkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayatin وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم. Daripada Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kalian bincangkan? Apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya yang besar. Kemudian beliau menyebutkan dukhan atau asap, dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung Arab, dan yang terakhir sekali adalah api yang akan keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke padang mahsyar. Mahsyar yang disebut di sini bukan mahsyar akhirat, tetapi di mana manusia dihalau ke suatu tempat dan semuanya berkumpul tanpa terkecuali, dan disitulah ditiupnya sangkakala. 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. Dan 10 tanda-tanda itu ialah yang pertama tadi, dukhan atau asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selesma di kalangan orang-orang beriman, dan akan memasuki segala rongga badan orang-orang kafir, lalu mereka jadi menggelembung, kemudian asap itu keluar semula dari badan mereka. Dan ini mukaddimahnya, insyaallah nang 10 macam ini kalau kita ada umur dan kesempatan pertemuan lagi, satu persatu akan disampaikan agak rinci. Yang kedua, dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan mengguncang keimanan seseorang, sehingga akan banyak orang yang akan terpedaya dengan seruannya. Karena sepanjang sejarah adanya alam semesta ini tidak ada fitnah bahkan penyesatan terbesar selama ada dunia ini, melainkan di masa di mana Dajjal itu muncul. Dajjalnya belum ada, fitnahnya aja luar biasa, sadari atau kada oleh kita. Di antara fitnah Dajjal itu yang bisa kita rasakan saat ini, orang baik dipadahkan jahat, orang jahat dipadahkan baik, orang maksiat dipadahkan soleh, orang soleh dipadahkan salah. Nang luput banyak pengikutnya, nang bujur ngalih benar orang hendak percaya, nang jujur dianggap pendusta, nang harat berdusta disanjung-sanjung, dipuji-puji. Apabila orang itu mempunyai ketinggian martabat dunia atau kelebihan dalam hal harta benda duniawi, maka dia akan dihormati orang walaupun dia bukan orang yang berilmu ataupun orang soleh. Sebaliknya, apabila orang itu soleh, orang yang menjalankan perintah agama, kalau dia tak punya harta, tak punya martabat dunia, maka dia tidak dianggap sedikit pun mulia oleh orang-orang yang hidup di masa sekarang ini. Ini diantara
sebahagian kecil yang disebut fitnah Dajjal. Nanti insyaallah kita bicarakan secara rinci juga. Yang ketiga, binatang besar yang akan keluar berhampiran Bukit Sofa di Makkah, yang akan berbicara bahwa manusia sudah tidak mau beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima iman orang kafir. Jikalau di masa itu ada orang kafir nang hendak beriman, nang mengucap 2 kalimat syahadat, maka Allah tidak akan menerima lagi. Dan bahkan orang Islam yang berdosa di masa itu, jikalau dia bertaubat, menangis-nangis, penuh penyesalan, penuh janji, sehingga dia tidak akan mengulangi di masa akan datang, maka taubat orang berdosa tidak diterima Allah pula. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Al-Mahdi yang berdaulat pada masa itu, dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Nasrani, dan beliau juga akan membunuh Dajjal. Jadi di masa Imam Mahdi dan juga Nabiullah Isa akan kita bicarakan nanti. Di masa Nabi Isa atau Imam Mahdi ini, binatang-binatang tu kadada lagi nang buasnya, saking makmurnya kehidupan orang-orang beriman di masa itu. Sampai-sampai kewajiban zakat pun kadada lagi, karena kadada orang fakir, kadada lagi orang miskin, sama pada bakal lebihanan berataan, jadi kada kemana-mana hendak berzakat lagi. Bahkan disebutkan di masa itu anak-anak bermain dengan harimau, dengan singa mimak harimau, karena binatang-binatang buas itu sudah kada buas lagi. Ini masa emas daripada pemerintahan kaum muslimin di zaman itu. Dan pada masa Nabi Isa inilah tidak ada seorang pun lagi tersisa daripada bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi selalu ada sampai kena Nabiullah Isa. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Turunnya Sidin ke bumi kayak apa umur Sidin waktu diangkat di masa itu? 33 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 32 tahun umur Sidin waktu Sidin diangkat ke langit. Nah kayaknya bila Sidin turun umur Sidin ya seitu jua. Yang keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah dibangun oleh Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantu beliau pada zaman dahulu. Yang ketujuh, gempa di bumi bagian timur. Yang kedelapan, gempa di bumi barat. Yang kesembilan, gempa di semenanjung Arab. Dan yang kesepuluh, api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajihkan, pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bahwa keluarnya Dajjal adalah yang mendahului segala tanda-tanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi ini. Ada juga riwayat yang menyebutkan sebelum Dajjal dengan bentuk aslinya itu muncul di tengah-tengah pengikutnya, dia seperti orang yang sangat soleh, dan pekerjaannya itu sedikit pun tidak ada yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sini banyaklah orang-orang akan tertipu.
karena mengambil dalil mutabaahnya itu sempurna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menyebutkan dia itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai 70.000 pengikutnya, dan kebanyakan pengikutnya ini dari bangsa Yahudi. Ada juga yang kada bangsa Yahudi itu dari kalangan kaum muslimin paling banyak pengikutnya itu bebuhan Babinian. Nah, jadi mudah-mudahan bebuhan Babinian muslimah dan keturunan-keturunan yang merupakan orang Islam laki-laki atau perempuan dipelihara daripada segala macam yang disebut fitnah dajjal itu. Kayak pak ada sikap tatipu, amun gawiannya itu soleh banar, alim banar orangnya. Jadi ilmu-ilmu orang terdahulu itu dari kalangan ulama solehin, wali-wali Allah, dikuasainya berataan. Jadi ujar nang katuju menuntut ilmu agama, aku kagum banar lawan sidin nginto sikap tak umpat. Bahkan dengan wujud aslinya pun disebutkan di masa itu sangat sulit bagi orang-orang untuk menyadari bahwa dia adalah orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seseorang yang di dahinya itu bertulisan 3 huruf kaf, fa dan ra. Karena dari satu tempat ke tempat lain geraknya itu sangat cepat, sehingga untung-untungan di masa itu orang yang ditakdirkan Allah selamat dia akan terpelihara. Orang yang nasibnya kurang baik di masa itu, biar tahu juga teorinya, baik sudah berdapat lawan orangnya, kada mengira lagi bahwa dia itu adalah dajjal. Ada gampang munculnya itu di masa di mana beberapa tahun orang-orang pada hidup fakir, kelaparan, kehausan. Datanglah dia sebagai penyelamat orang-orang yang fakir, penyelamat orang-orang yang kelaparan, yang kehausan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengimani bahwa dia itu adalah seorang juru selamat, bahkan meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak disuguhkan Allah hidupnya. Sehari taulih 2000 pengikut dajjal, ke 2000-nya itu situ sini sugih seketika, kada lagi salang berusaha, kada salang menabung lagi, kada salang umpat menuntut ilmu, kada salang beramal soleh, saking karena istidrajnya itu nah, karena benar istidraj daripada dajjal itu. Nang bertahun-tahun akibat kemarau panjang, tanaman kada mau tumbuh, nang sudah tumbuh layu, kering, bahkan mati, baya imbah jadi pengikut dajjal langsung tumbuh subur, labat hapulang buahnya. Nang bekebun di sebelahnya kada hendak mengikuti dajjal, kayak itu tupang keadaannya sudah fakir, lapar, haus. Orang pada suatu rumah percaya dia adalah Tuhan, maka setelah beberapa tahun kemarau panjang langsung hujan di wilayahnya. Nang di tatayan rumah kada percaya pada itu dajjal, ia kada mau hujan juga. Lalu ujar nang saikong nang ilmunya tanggung, berarti sidin tu wali Allah Subhanahu wa taala, kabul dia doanya. Nah, jadi satu sisi orang yang dikasihi Allah kabul doa, tapi tidak semua orang yang doanya cepat kabul harus kita sebut sebagai kekasih Allah. Karena banyak aja juga orang yang kena istidraj doanya itu cepat kabul. Nah, nanti insyaallah bila sampai babnya kita bicarakan lebih lanjut tentang asal usulnya dan sebagainya lah daripada hal-hal yang menyangkut dengan dajjal ini. Keadaan itu akan disudahi dengan kewafatan Nabi Isa alaihi salam setelah beliau turun dari langit. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat yang besar yang akan merusakkan sistem alam cakrawala,
yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Jadi contohlah kayak fitnah Dajjal itu, kada usah kita membayangkan hidup di masa itu. Sepintas orang zaman sekarang mungkin berucap aku kada tatamui jua bujur, tapi anak cucu buyut pang kayak pak kita berduit umpama di rumah sudah 10 juta bersimpanan, datang orang memberi duit 1,5 juta, himong kalau kita nanang nyata kayak itu aja, ada duit 10 juta diberi orang 1,5 juta, himong malaran menambahin nang ada, malaran nang ada kada taungkai kada tak keluar. Ini sudah musim kemarau panjang, kelaparan, kehausan, kada sing duitan, lalu datang ae nang membawakan segunung anak makanan, maka lawas kada terasani bama makan nang nyaman. Ajak ke orang wahin ini hendak apa pemakan nang ngarannya itu Lamongan ada di situ, nah harat pada ngintu ada jua wong Solo napa-napa ngarannya. Terkecuali orang yang sudah tidak terbiasa dengan sifat tomak. Orang tuh gejalanya katujo bersifat tomak, sikap benar, yang belum mana apaan aja bisa sudah runtuh pendirian, apalagi di masa yang disebutkan ya dengan kemunculan Dajjal itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu akan terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya. Walau bagaimanapun di sana masih ada lagi beberapa tanda kiamat yang besar, yaitu pemerintahan Imam Al-Mahdi yang mendahului kemunculan Dajjal, Al-Quran akan diangkat dan Ka'bah akan dihancurkan. Jadi maksud Al-Quran akan diangkat yang merupakan tanda kiamat besar itu dalam waktu satu malam seketika sahuruf pun kada ada lagi tulisan Quran di muka bumi ini. Ibarat ada orang nang katuju buka Quran di masa itu baya membuka mushaf kertas suara kada ada lagi tulisannya. Nah kalau gejala-gejala kiamat secara kecil kan Quran banyak, cetakannya banyak, tulisannya banyak, nang mengajarkan banyak, tapi nang belajar kada tapi mauan. Ini kan secara alamat kiamat dalam segi kecil, tapi menjelang kiamat besar nanti barang sahuruf kada ada lagi tulisan Al-Quran di muka bumi ini. Ya ka bismillahirrahmanirrahim itu nah 19 hurufnya, barang sahuruf ba aja kada ada lagi. Maka dalam bahagian kedua kitab ini kita coba untuk menghuraikan susunan kejadian yang akan berlaku dengan berpedoman kepada pendapat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi, dan juga dengan merujuk kepada kitab Al-Isya'ah fi Asratis Sa'ah karangan Al-Imam Al-Barzanji dan beberapa buah kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah ini. Dan untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian atau agenda daripada kiamat kubra ini, maka kami membahagikan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi itu kepada 3 bab, yaitu bab pertama peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal, bab kedua kemunculan Dajjal, dan bab ketiga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan sedikit panduan kepada kita, dan semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-alimul allamah Asy-Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam 6 Zulqa'dah 1438 Hijriah bersamaan dengan 30 Juli 2017 Masehi. Jadi mukaddimahnya aja malam ini. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat cagar kita seberataan baik lahir kita ataupun batin kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seberataan dan zuriat-zuriat kita, ahli keluarga kita sebagai hambanya nang istiqamah menuntut ilmu agama, ilmu zahir atau ilmu batin dimudahkan paham dan ditolongi sekira kita istiqamah pula
mengamalkannya, baik amalan zahir atau amalan batin. Mudah-mudahan rumah tangga berataan berberkah, zuriat-zuriat jadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan usaha berberkah juga, usaha yang halal juga. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khatimah. Al-Fatihah.